Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas berkahnya, rahmatnya, taufik dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di masjid kita ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini adalah sebuah karunia besar karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan betapa besar pahala yang disediakan untuk orang-orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mana seandainya manusia itu meyakini atau mengetahui tentang keutamaannya, maka dia akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkai. Kalau merangkai ini tiarap ini seperti tentara latihan. Kalau mereka yakin dan tahu, karena hanya dua kemungkinan, dia belum mengetahui atau tidak yakin, masih sifatnya ragu-ragu. Juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan, uswatun hasanah bagi umat manusia. Jadi seluruh Rasul, Nabi yang diutus menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran, menyampaikan petunjuk, tuntunan, semuanya bisa menjadi uswatun hasanah. Punya kelebihan, punya keutamaan, punya ibadah-ibadah yang spesial yang diceritakan dalam Al-Quran, karena mereka itu orang-orang yang ikhlas, orang yang mukmin yang sebenarnya, yang patut kita teladani. Khususnya Nabi kita SAW yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Itulah sebabnya penting untuk kita mengetahui pada kajian kita yang seri ke-245 ini. Kita sekarang berada di ujung-ujung bulan Muharram, 25 Muharram 1445 Hijriah, tepatan dengan 12 Agustus 2023. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan apa yang menjadi konsekuensi ini, pengingkaran manusia terhadap Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai bacaan. Jadi dalam istilah bahasa ini disebutkan bahwa Quran itu adalah bacaan yang terbaik, ya, ahsanul hadis. Allahu nazzala ahsanal hadis, seperti yang sudah kita sampaikan, menurunkan perkataan yang terbaik. Nah, konsekuensinya apabila kita di sini tidak mengikuti perkataan terbaik, itu artinya kita mengingkarinya. Artinya kita mengingkarinya. Nah, apa ini konsekuensi dari kita mengingkari terhadap kebenaran yang bersumber dari Al-Quran? Bila saya menjadi dasar untuk mengajak seluruh para pengajar, dosen, bidai suara itu untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai nomor wahid, nomor satu, nomor pertama, ya, sebagai sumber ilmu. Karena jelas di dalam Al-Quran ini adalah Al-Haq. Allah menunjukkan nazal Al-Quran bil-Haq, bil-Haqqi anzalnahu wa bil-Haqqi nazal. Yang diturunkan itu adalah kebenaran, dan proses turunnya pun juga adalah
kebenaran. Dan ini yang disebut dengan ilmu ini yang berbasis pada wahyu. Karena seluruh kehidupan, aspek kehidupan yang tidak didasarkan dengan wahyu itu, maka peluangnya adalah dalalah, kesesatan. Atau dalam bahasa Al-Quran juga disebut dengan mengikuti hawa nafsu, ya, yattabi'il hawa, mengikuti hawa nafsu atau keinginan-keinginan. Akhirnya ujungnya hanya pada urusan dunia saja, tidak sampai pada urusan akhirat. Karena manusia ini terbatas dengan kalau tidak didasarkan kehidupannya ini berbasis ilmu yang tidak bersumber dari wahyu, dalam hal ini Al-Quran, maka bisa dipastikan bahwa jangkauan dari kehidupan itu hanya terbatas di dunia. Dan juga jangkauannya yang bisa dipandang dengan mata kepala. Ya, karena urusan yang gaib itu yang tidak kelihatan hanya bisa dijelaskan dengan Al-Quran. Kalaupun ada orang menceritakan tentang hal-hal gaib yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, itu maka kemungkinan besar itu adalah setan yang menggoda manusia. Nah, ini perlu kita letakkan ini. Jadi kita berilmu, beriman, baru kita beramal. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajak kita berpikir. Ya, terutama bagi orang yang mengingkari atau masih meragukan, masih ada unsur raibah di dalam hatinya, ragu-ragu terhadap Al-Quran. Dan inilah yang banyak datang ke masjid mungkin sekali dua kali, berikutnya tidak datang lagi, atau hanya sekali dalam sepekan. Itu orang yang masih ragu-ragu. Kalau tidak ragu-ragu, dia belum paham bahwa utamanya untuk salat wajib kaum laki-laki ada di masjid. Nah, jadi kalau kita ragu atau mengingkari dalam kehidupan kita ini terhadap Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir. Saya akan menyampaikan rangkaian ayat-ayatnya atau dalilnya, atau kalau dalam bahasa ilmu ini sebagai teorinya, ya, supaya kita tidak terpisah dari cara berpikir akademis. Karena orang akademis di kampus bicara tentang teori, kita bicara tentang dalil yang sifatnya aksioma yang kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min indillahi summa kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Katakanlah ini. Bahasa ini zaman itu disebut katakanlah. Kalau disuruh katakan itu arti perintah dari Allah untuk menyebarkannya. Bahasa sekarang disebut dengan share, dibagi-bagi kepada seluruh umat manusia. Ara'aitum in kana min indillahi. Bagaimana pendapatmu jika Al-Quran yang datang dari sisi Allah itu yang kemudian kamu ingkarinya, padahal itu adalah kebenaran. Ya. Summa kafartum bihi, kemudian kamu ingkarinya. Man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Maksudnya kesesatan yang jauh. Ya, dalal. Jadi orang yang mengingkari terhadap Al-Quran, ya, dianggap dalam posisi penyimpangan yang jauh. Maka Allah menegaskan ini, bahwa apa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran ini semuanya itu akan terbukti cepat atau lambat, baik pada diri kita sendiri di kampus itu maupun ada di luar diri kita. Ya, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Jadi kami akan memperlihatkan kepada mereka ini, maksudnya kepada umat manusia, tanda-tanda kebesaran kami di seluruh penjuru. Kalau ini bicara seluruh penjuru, tidak hanya kita bicara tentang seluruh 4 sisi arah angin, tapi juga dari seluruh aspek kehidupan apa aja. Misalnya ini, kalau sistem ekonomi kapitalis, lama kelamaan manusia akan tahu bahwa yang paling adil itu adalah ekonomi Islam yang sedang dipelajari ini.
termasuk anak saya juga ada yang mengambil jurusan ekonomi Islam. Ya. Nah, selain pada dari seluruh penjuru seluruh aspek kehidupan, juga pada diri kita manusia. Ya, mungkin yang mengikuti kajian Ustaz Sabrul Ramadhani yang kemarin malam Jumat ini juga menunjukkan bahwa cepat atau lambat, ringkasnya ini saya rangkum dari situ ya. Cepat atau lambat pengobatan ala Nabi itulah yang akan benar, yang paling unggul. Ya, tidak dari timur dari barat. Pasti yang akan unggul itu pengobatan dengan cara Rasul. Karena itu petunjuk langsung dari Allah. Sama dengan manusia membina rumah tangga. Pasti yang paling benar itu adalah petunjuk dari Allah untuk membangun rumah tangga. Sama orang dengan mencari ilmu. Pasti yang paling benar itu adalah mencari ilmu yang memang sumbernya dari wahyu. Baru kita kembangkan kepada bidang-bidang lainnya. Harus kita turunkan berkaitan dengan hasil-hasil riset yang ada kita dilakukan oleh manusia di muka bumi. Ya. Hatta yatabayyana lahum anna lahul haqqu, sampai mereka jelas atau sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu benar. Ini kata-kata wahyu Allah yang pasti benar. Jadi pasti ini. Setiap bapak, saudara-saudara semuanya ini yang membaca Al-Quran terus-menerus. Sudah saya sering ingatkan pada mahasiswa saya untuk terus, pada anak saya juga untuk terus-menerus membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Mungkin saudara-saudara sini mengenal seorang yang disebut salah satu stand up komedian yang ternama di tanah air kita ini, yang berasal dari Manado. Ada yang kenal ya? Siapa namanya? Ya, Mongol ini. Ya, nama lengkapnya siapa ya? Dia mengaku dalam sebuah wawancara dia sudah menamatkan 2 kali Al-Quran. Yang dia baca tentu terjemahannya, dia belum bisa baca Arabnya gitu ya. Dia sudah 2 kali baca itu. Bayangkan ini, non muslim saja membacanya. Itu belum lagi tuh orang-orang Yahudi membacanya. Karena orang Yahudi itu mau mengetahui apa isinya Al-Quran supaya bisa dilawan. Melawan isi kandungan Al-Qurannya. Itulah yang berkembang jadi Islamofobia ini, yang anti kepada Islam. Mereka tidak mungkin anti kalau tidak mempelajarinya. Itu apa yang kita mau anti? Memang banyak orang yang juga yang anti tapi tidak pernah mempelajarinya. Tapi ada juga yang berusaha untuk melawan kebenaran Al-Quran. Ujung-ujungnya dia masuk Islam juga. Sampai dia menangis-nangis. Banyak di YouTube itu. Yang dari negara barat yang kerjanya itu hanya mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW. Mendiskreditkan Al-Quran. Mengusulkan Al-Quran. Ujung-ujungnya tidak bisa menemukan kelemahannya. Akhirnya dia takluk. Ada seorang politisi Belanda itu yang sangat anti Islam, anti Al-Quran, tapi ujungnya dia akhirnya masuk Islam. Ini buktinya nih. Walaupun akan ada juga orang yang sudah tahu persis nih, tapi dia tidak mau beriman. Itulah yang golongan orang yang dimurkai. Karena orang Yahudi disebutnya itu adalah orang-orang yang dimurkai. Ya, akhirul maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Orang-orang yang dimurkai, tapi mereka tahu tapi tidak mau menerima. Nah, jadi pasti ini yang disebut dalam Al-Quran disebut khatamallahu ala qulubi. Allah sudah menutup hatinya, ya, pendengarannya dan penglihatannya. Wala sami wala usari bisawah, semuanya ditutup. Nah, awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukup bagi kamu bahwa Tuhanmu telah menjadi saksi atas segala sesuatu. Maksud menjadi saksi ini bahwa saksi kebenaran. Banyak dalam Al-Quran disebut wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi kebenaran itu. Dan inilah bukan hanya ini. Wal malaikatu yashhadun. Ya, ada surah An-Nisa. Para malaikat juga menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida, dan juga Allah
cukup menjadi saksi. Ya perlu kita cari-cari lain. Kalau cari manusia jadi saksi, baru lahir beberapa tahun jadi saksi. Kalau Allah maha hidup, dia jadi saksi. Malaikat maha hidup juga karena dia hidup terus nih sampai nanti hari kiamat juga dia mati gitu ya. Nah, dari kebenaran itu berkaitan dengan Allah, alam semesta diciptakan oleh Allah, langit dan tujuh, dan dalam segala bentuk kehidupan ini, dunia tumbuh-tumbuhan, dunia hewan, manusia dan seterusnya, semua Allah yang menciptakan dan mereka menjalani kehidupan dengan benar, itu semuanya atas petunjuk dari Allah. Ya, banyak hal yang sifatnya dulunya gaib kemudian muncul sekarang ini, yang manusia baru tahu, oh ternyata benar kata Allah ini, ya. Nah, kata Allah, dan banyak dalam Al-Quran yang nanti akan ketahui pada ujung-ujung hari kiamat. Nah, saya lanjutkan di surah Nisa. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadi. Ya, waman asdaku minallahi hadisan. Kita ambil dua penggalan yang terakhir ini, yaitu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita, mengadili kita nanti di hari kiamat nih. Manusia dikumpulkan. Nah, sering kan biasa ada peringatan bencana di satu tempat. Selalu disebut ini titik kumpul, titik kumpul. Ini menjadi bukti bahwa selalu manusia nanti akan menghadap Allah bersama-sama. Kan biasa tuh sekarang dipasang itu menjadi salah satu bentuk dari mitigasi bencana. Di mana tempat-tempat kalau ada gedung-gedung tinggi ada tempat untuk berkumpul di tengah-tengah itu. Atau di lapangan disebut dengan titik kumpul. Ya. Kemudian kecenderungan lagi-lagi. Manusia sampai akhir zaman ini akan berkumpul di kota-kota. Ya, dan ini sudah cenderung. Orang kan lebih banyak urbanisasi dari desa. Walaupun tinggal desa, rumahnya ada di kota juga. Kan banyak tempat kita ya, Palembang ini. Jadi cenderung manusia akan berkumpul kota. Perlahan demi perlahan manusia akan lebih banyak tinggal di kota. Nah, tempat berkumpul di kota. Ya. Nah, itu udah kelihatan di dunia ini. Dan manusia nanti kalau terjadi bencana-bencana seperti itu, pasti yang dicari adalah Tuhan Allah. Itulah sebabnya Al-Quran disebut, kalau ada seandainya di alam ini Tuhan selain Allah, pasti dia akan mencari Tuhan yang ada di atas ars, alal ars. Itu pernyataan di dalam Al-Quran. Nah, waman asdaku minallahi hadisa. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jadi siapa lagi perkataan yang bisa kita pegang? Dan sekarang ini katanya disebut dengan masa era kebohongan. Banyak sekali kebohongan, hoax-hoax yang beredar. Dan itulah benar dalam Al-Quran mengatakan nanti ujungnya satu-satunya orang percaya hanya pada Al-Quran. Karena yang beredar ini banyak sekali kebohongan, banyak tambahan-tambahan dan seterusnya, dan manusia berdebat. Mulai dari para netizen sampai ke pejabat tinggi tidak luput dari kebohongan-kebohongan yang mengatakan sesuatu yang tidak benar atau menjanjikan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan sampai akhir jabatan. Ya, kalau saya ini tidak menyebut namanya, ya, tapi kita sudah bisa melihat itu tentang janji-janji zaman dulu. Karena dulu ada yang menjanjikan nanti kalau ada kartu begini semuanya bisa selesai. Kartunya diangkat-angkat seperti ini. Sampai sekarang ini sudah 20 periode, ini belum muncul yang disebut itu ya. Baik, ini nantilah ada masanya kita bahas ini berkaitan dengan politik dalam beragama ini, atau agama dalam politik dan hubungannya politik. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Ini berkaitan sudah dengan ancaman. Jadi para pengingkar akan disiksa secara berkelanjutan. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang ingkar pada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan, ya, saufa nuslihim nara, masukkan ke dalam neraka. Ini saya sudah membahas berkaitan dengan
konsekuensi akibat dari orang yang mengingkari ayat-ayat Allah ini di akhirat. Jadi kita tidak bisa ini kita beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, atau beriman kepada Allah tidak beriman kepada hari kemudian, atau beriman kepada Allah tidak beriman kepada kitabnya. Tidak bisa ini. Nanti saya bahas, saya sudah ketemukan ayatnya tadi surah An-Nisa 150-151 bahwa orang-orang seperti itu itulah ulaikul kafirun. Orang yang kafir yang sebenarnya itu. Tapi nanti ini dulu. Jadi orang yang mengingkar kepada ayat-ayat Allah kelak kami akan masukkan neraka. Apa ini persoalannya ini yang paling mengerikan? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan gairaha ya liyazuqul azab. Setiap kulit mereka hangus. Ini kalau manusia sudah dibakar, setiap kulit hangus. Mungkin kalau kita ini dibakar kan mati tuh ujungnya. Tapi ini tidak mati-mati. Bahkan kulitnya, ketika kulitnya itu sudah terkelupas, sudah meleleh, tinggal tulang-tulangnya saja. Diganti lagi. Kami ganti dengan kulit yang lain. Ya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan gairaha. Jadi ganti lagi dengan kulit yang lain. Liyazuqul azab, agar mereka merasakan asap, kepedihan asap. Ya, innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, ini sebagai contoh adanya asap yang mungkin diterima oleh manusia. Nah, di dalam Al-Quran ada surah An-Nisa ini. Allah menegaskan lagi, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah bersaksi atas apa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad dan juga menurunkan dengan ilmunya, bi'ilmi. Ya, menurunkan dengan anzalahu bi'ilmi. Mereka yang tidak menerima ini, Allah menegaskan bahwa penurunan Al-Quran atas dasar ilmu Allah. Bagaimana proses turunnya yang diterima oleh mereka itu dan dibawa kepada para rasul. Demikian pula para malaikat bersaksi. Yang ini yang saya sebut cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, ini pengantarnya nih, karena ini rentetan dari surah An-Nisa ayat 166 ke 167. Ya, Allah menyampaikan dulu, ya, menyampaikan kepada manusia bahwa dialah yang menjadi saksi terhadap diturunkannya Al-Quran kepada nabinya. Bahkan bukan hanya dia, tetapi wal malaikah ya yashhadun maka apabila syahida. Nah, maka Allah kembali lagi yang tadi tentang konsekuensi, ya, konsekuensi utamanya yang pertama yang berkaitan dengan di dunia ini. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan baida. Sesungguhnya orang-orang yang kufur. Nah, ini ada orang yang kufur. Tapi bukan hanya sekedar kufur, karena ada yang kufur yaitu kufur untuk di sini. Tapi dia ini ada lebihnya, wasaddu an sabilillah. Mereka itu menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Dan ini banyak juga sekarang. Kalau ada kajian itu tidak senang. Ya, tidak nyaman. Merasa was-was. Mungkin takut kehilangan kedudukan. Takut terjadi perubahan. Biasanya orang yang takut perubahan itu sudah merasa nyaman dengan keadaan itu. Benar Pak? Biasanya orang yang takut dengan perubahan-perubahan, dia sudah menikmati pada masa itu kekuasaan atau segala fasilitas yang dimiliki. Ini kau takut pada perubahan, cemas. Ya, kayak ini meremes-remes politik terus ya. Padahal belum waktunya nih Pak RT. Tahun depan. Jadi wasaddu ansabilillah. Dia menghalangi orang lain dari jalan Allah dengan berbagai macam cara. Ya, para ulamanya ini, para mubaliknya menyampaikan kebenaran, didiskriminasi. Ya, apa istilahnya, dikriminalisasi istilah orang sekarang. Dihujat. Ya, dipenjarakan. Bayangkan orang yang memperjuangkan kebenaran malah dipenjarakan. Sementara orang yang tidak benar berleha-leha, pura-pura tidak tahu di mana. Karena ada itu orang buronan sampai sekarang udah
berapa tahun ini tidak ketemu, ada satu orang itu, tidak mungkin lah itu ya. Hanya para teman kita sudah canggih, mungkin ada orang yang melindunginya. Ya. Kadodallu dalalan baida. Nah ini orang yang menghalangi tadi kafir, dia benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh. Ya. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqa. Ini akibatnya di dunia dan ada konsekuensinya di akhirat. Segala sesuatu perbuatan itu ada yang berkonsekuensi di dunia, ada di akhirat. Ada yang dua-duanya, ada yang mungkin di akhirat barunya atau menjelang meninggalnya baru tempeleng oleh malaikat. Ya. Pukul punggungnya. Kan dalam dua ayat disebutkan. Orang yang ingkar pada Allah itu apabila meninggal ditempeleng oleh malaikat. Bayangkan kalau malaikat nempeleng gitu. Kekuatannya ini sangat dahsyat gitu ya. Ya. Memang kita tidak lihat pingsan dia karena di alam gaib kan. Nah, sesungguhnya orang-orang ingkar yang kufur dan melakukan kezaliman, ya, wazalamu, zalim itu berlaku tidak adil, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain dan seterusnya gitu ya, menyatakan yang hak itu salah, yang salah itu hak, membolak-balikkan, padahal mereka mengetahui. Ini banyak ditujukan kepada kaum Yahudi yang di dalam Al-Quran, ya, yang sering menukar antara kebenaran dengan kesalahan atau ketidakbenaran. Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, ini yang repot ini, ya. Lam yakunillahu ya liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum tariqan. Dan Allah juga tidak menunjukkan kepada mereka jalan. Maksudnya di sini jalan yang benar. Jalan apapun dia diberikan jalan. Selalu dalam kesulitan. Nah, tapi ada ilahnya. Ilahnya ini ada pengecualian. Tidak ditentukan jalan, tapi jalan yang ditunjukkan itu illa tariqa jahannam. Khalidina fiha abada. Malah yang ditunjukkan itu adalah jalan kecuali jalan ke neraka jahanam. Ditunjukkan juga jalan, tapi jalan ke neraka jahanam. Sangat besar nih debatnya ini. Tentu saya tidak bermaksud ini mengatakan bahwa kita di sini mengingkari. Kita di sini kita harus paham juga bahwa mana kategori orang-orang yang mengingkari itu akibat-akibatnya, bukan berarti bahwa kita capok ya. Sudah dalam masjid mengingkari, tidak. Untuk kita ketahui konsekuensi dari orang-orang yang mengingkari supaya kita semakin yakin bahwa kita insya Allah akan berada di jalan yang benar. Dan kalau bisa kita ingatkan juga mana-mana di mana komunitas kita ingatkan. Ya, saya sudah berusaha juga ini, malah demi sedikit walaupun di kampus ini saya sudah usahakan. Kalau pergi keluar itu berdakwah. Dan bulan Juni yang lalu nih saya menyampaikan ini. Bidang ilmu saya itu ilmu sosial ini tentang kemanusiaan yang basisnya pada wahyu, dan pernah diundang ceramah di salah satu universitas di Kupang yang saya tidak tahu ini. Ketika saya sudah siap-siap menyampaikan itu ada panitia yang bisikan, tolong disesuaikan aja Pak. Kenapa? 80% yang hadir nanti non muslim. Wah, berasal dari 3 universitas. Tapi saya dalam pikiran saya, insya Allah kalau kita mau berbuat baik kita tidak ada masalahnya. Kita pakai Al-Quran. Sampaikan kitab Injil dalam Al-Quran sebenarnya. Sampaikan posisi Nabi Isa sebagai titik penyambung bahwa percaya kepada Nabi sebelumnya dan ada Nabi yang terakhir yang Nabi Isa sendiri menyampaikan kabar gembira. Saya sampaikan, tenang-tenang aja. Ya, dia dengar juga, malah yang bertanya itu yang non muslim. Wah, ini yang saya suka. Berarti dakwah sampai, karena banyak mereka itu mungkin dia tidak tahu kalau dia berada di jalan yang tidak benar, perlu diluruskan. Mungkin misalnya tidak tahu, dia tanya, tahunya mungkin dari tokoh-tokoh agama mereka. Nah, kita perlu menyampaikan, perlu kita bisa berdebat untuk meluruskan dan menegakkan mana yang benar.
Jadi orang-orang ulangan tadi ini, ujung yang akhir ayat yang kita pelajari ini, illa tarika jahannam khalidina fiha. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Ya. Adalah yang hal demikian adalah mudah bagi Allah. Jadi mudah bagi Allah dia memberi petunjuk pada orang yang dia kehendaki. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Siapa yang ditunjuk kebenaran oleh Allah, hidayah, petunjuk pada jalan agama yang lurus ini akan diberi petunjuk, dan siapa yang akan diberi jalan yang sesat akan diberi jalan sesat. Tapi harus mulainya dari diri kita manusia sendiri, ya. Ujungnya adalah kembali kepada manusia itu sendiri. Nah, inilah ujung dari penyampaian materi kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini semakin menumbuhkan iman kita, keyakinan kita, dan bahwa kita tahu kalau kita beriman setengah-setengah ini ragu, konsekuensinya berat. Khawatirnya nanti kita pelan demi pelan orang masuk dalam yang golongan tadi dalalah tadi. Jadi golongan yang sesat. Lama-lama mengatakan wah itu semua agama sama. Ini mulai kacau itu. Dan banyak itu yang sekolah luar negeri seperti itu. Ketika datang tiba-tiba mengatakan semua agama sama, itu hanya caranya beda-beda mencari Tuhannya. Semua nanti masuk surga. Akan ada yang seorang gubernur dulu di daerah lain, bukan di Sumatera Selatan. Mengatakan kami juga nanti masuk surga gitu. Nah, Allah sudah menjamin kalau bukan dengan Islam ini tidak bisa ini masuk surga. Itu adalah angan-angan mereka. Angan-angan mereka ini kan ada dalam surga itu. Mereka mengatakan kami adalah menjadi penghuni surga juga. Itu adalah angan-angan mereka. Makanya kan kalau angan-angan tidak mungkin terjadi. Nah, ini urusan dengan keyakinan. Saya kira demikian. Terlalu banyak mohon dimaafkan. Saya doakan semoga para jemaah istiqamah jalan petunjuk, dan insya Allah kita semua akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat dengan balasan syukurnya itu surganya, dan kita akan sambut oleh malaikat. Assalamualaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian, atas kesabaran sekalian dalam mentaati seluruh perintah Allah dan juga menjauhi seluruhnya, dan sabar terhadap musibah-musibah yang mungkin terjadi di kalangan kita. Billahi fisabilil haq fastabiqul akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak makan.